Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan soal kuis kedua Mekanika Klasik pada tahun 2021. Nah, ini melanjutkan video saya sebelumnya. Kalau sebelumnya itu soal kuis 1, sekarang soal kuis 2. Soal kuis 1 sebelumnya membahas tentang mencari bentuk Lagrangian dari suatu kendala holonomik, sedangkan soal kuis 2 ini merupakan topik kalkulus variasi yang membahas suatu geodesik yang khususnya di sini pada permukaan silinder. Nah, kalau membahas eh, kalau membahas tentang geodesik, tentu ada dua metode yang dapat eh, kita perkenalkan. Metode itu berasal dari eh, akar permasalahan yang sama, yaitu meminimalkan aksi. Dalam hal ini, aksi di sini adalah S di sini, di mana S didefinisikan sebagai berikut. Nah, perbedaan metode itu terletak pada apa? Yang satu menggunakan pengalih Lagrangian seperti pada soal ini, sedangkan persoalan yang lain menggunakan tanpa menggunakan metode pengalih Lagrangian. Nah, di sini aksi didefinisikan dengan S di situ sama dengan integral T1 T2 itu kan akar ds kuadrat min lambda g x y z dt. Nah, begitu. Nah, sebelum ini ada yang perlu saya klarifikasi bahwa di sini ada yang perlu saya klarifikasi dalam pembentukan perumusan soal di sini. Nah, jadi saya perlu sedikit klarifikasi pada soal. Nah, bahwa seharusnya bentuk integral ini itu seperti ini. Pada bagian ds untuk yang lambda gini sudah benar. Nah, harusnya kan akarnya seperti ini, integral ds. Namun karena ini menggunakan kuadrat lalu diakarkan itu juga boleh-boleh saja. Namun kalau integral ini dinyatakan dalam dt, maka bentuknya harus seperti ini. Nah, bentuknya harus seperti ini, ds kuadrat per dt kuadrat di dt. Nah, seharusnya ini ada per dt kuadrat. Nah, bentuk ini keliru. Nah, sehingga ini dapat dinyatakan jadi integral s dot kuadrat dt. Nah, seharusnya menjadi seperti ini. Nah, sehingga bentuk s di sini dapat dituliskan menjadi s itu sama dengan integral T1 T2 ya. Ini s dot kuadrat min lambda g x y z di dt. Sebentar, ini perlu saya revisi di sini. Nah, sebentar. Ini dt. Nah, di sini ini T1 hingga T2 gitu. Nah, di mana di sini GXYZ. Nah, sini GXYZ itu bernilai 0. Nah, sehingga kita dapat sebut ini sebagai suatu kendala. Nah, kendalanya di sini kendala pada apa? Pada koordinat silinder. Nah, perlu kita lihat pada koordinat silinder. Nah, kalau kita gambarkan kan sebagai berikut. Nah, koordinat silinder ini ya, kurang lebih. Nah, ini ya. Nah, ini X katakanlah, ini Y katakanlah, ini Z katakanlah. Nah, ini berjari-jari, sebut saja jari-jarinya adalah R ya. Oh, sebentar, ini kurang tebal ya. Nah, ini jari-jarinya adalah R, sebut saja R besar ya. Nah, bentar. Nah, ini sebut saja jari-jarinya adalah R besar. Nah, sehingga di sini kendala ini dapat kita lihat di sini bahwa kendalanya bahwa R itu sama dengan konstan. Nah, tapi di sini kendalanya adalah fungsi G, X, Y, Z. Nah, pada intinya di sini yang kita inginkan adalah kendala dalam bentuk koordinat Kartesian. Nah, Kartesian sehingga
Nah, penulisan kendalanya dalam hal ini bisa kita tulis untuk bagian ini, jari-jarinya selalu konstan ya, pada saat ketinggiannya bervariasi begitu. Nah, sehingga di sini kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat pada suku x, y. Nah, sehingga dapat kita tuliskan ini menjadi x kuadrat tambah y kuadrat dengan r kuadrat sama dengan 0. Nah, bagian inilah yang kita sebut dengan suatu kendala. Nah, sini G, X, Y, X, Y, Z. Nah, lalu karena kendalanya menggunakan koordinat kartesian, maka elemen ds kuadratnya pun juga harus menggunakan kartesian. Maka di sini dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Nah, artinya kalau kita s dot kuadrat, maka di sini kan kalau kita bagi dengan dt, kan boleh saja ini dt kuadrat, ini dt kuadrat per dt kuadrat per dt kuadrat. Sehingga di sini jadinya s dot kuadrat sama dengan x dot kuadrat tambah y dot kuadrat tambah z dot kuadrat. Nah, alhasil kita dapat tuliskan kembali definisi dari S ini menjadi sebagai berikut. Nah, menjadi sebagai berikut. Maka S-nya sama dengan integral T1 T2 di sini x dot kuadrat tambah y dot kuadrat tambah z dot kuadrat. Nah, harusnya ini pangkat setengah ya, karena ini kan maaf. Ini kan akar ya, ada akarnya. Nah, ini kelupaan. Oh iya, ini ada akarnya. Itu ya, ini ada akarnya. Nah, otomatis ini juga ada akarnya. Nah, gitu ya. Nah, itu ada akarnya sehingga ini pun pangkat setengah. Jadi kan min lambda G-nya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat min r kuadrat dt. Nah, pada bagian ini, katakanlah kita sebut ini dengan, katakanlah pada bagian ini, ya katakanlah pada bagian ini kita sebut dengan L. Nah, sehingga S itu sama dengan integral T1 sampai T2 L dt. Nah, kalau kita mengacu pada petunjuknya, nah kalau kita lihat pada petunjuknya di sini, kita harus meminimalkan aksinya. X, Y, Z sudah kita revisi sebagai berikut. Nah, sehingga minimalisasi aksi. Nah, kalau kita tidak perlu menurunkan panjang-panjang ya, karena minimalisasi aksi ini perlu penurunan yang panjang, relatif panjang, sehingga kita perlu skip saja. Nah, pada intinya minimalisasi aksi itu menghasilkan persamaan Euler-Lagrange. Nah, begitu. Nah, dalam bentuk umum begini. Karena ini variabelnya diminimalisasi terhadap dt, maka minimalisasi delta S harus sama dengan 0 dan S-nya disitu harus stasioner sehingga menghasilkan persamaan Lagrange di sini d dt. Nah, do L do Q dot min do L do Q sama dengan 0. Begitu. Nah, selanjutnya di sini dengan tentu saja Q-nya koordinatnya adalah ada X, ada Y, ada Z. Nah, sehingga kita bisa konstruk, ya, kita bisa bentuk tiga persamaan. Kita bisa bentuk tiga persamaan Lagrange di sini untuk X, Y, dan Z. Nah, untuk X yang pertama di sini d dt ya, do L do X dot min do L do X harus sama dengan 0. Nah, sehingga dengan variasi kita turunkan, maka di sini d dt ya itu menjadi turunan yang ada x dotnya di sini ya, berarti itu kan sama dengan setengah x dot kuadrat tambah y dot kuadrat tambah z dot kuadrat pangkat min setengah, turunan dalamnya menjadi 2x dot saja. Nah, ini dikurangi do L do X. Nah, turunan ini terhadap X kan jadi min 2X. Min jadi plus, ya. Atau plusnya pindah ke luar sana jadi min 2 lambda X. Gitu.
Nah, untuk penyederhanaan lebih mudah kita tuliskan saja eh, kita tuliskan saja yang bagian bagian ini itu bagian yang sini itu adalah maaf yang bagian x kuadrat x dot kuadrat y dot kuadrat z dot kuadrat pangkat setengah itu kita misalkan saja dengan katakanlah dengan p begitu ya kan boleh-boleh saja. Maka artinya kalau ini kita misalkan dengan p ya pangkat setengahnya p kan pangkat min setengahnya berarti eh, 1 per p. Nah, ini duanya bisa coret sehingga kita dapatkan di sini ya kita bisa dapatkan di sini d dt ya x dot per v sama dengan min 2 lambda x gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan turunan di sini turunan seperti biasa turunan u v ya turunan bentuk u per v maka di sini jadinya x double dot v min x dot v dot dibagi v kuadrat sama dengan min 2 lambda x. Nah, sehingga kita manipulasi di sini bahwa eh, x double dot p kita anggap saja ini persamaan 1 begitu ya. Kita sebut saja ini persamaan 1 gitu. Nah, lalu pada bagian y, pada bagian y kita lakukan dengan cara yang sama. Tentu saja karena bentuknya mirip ya, ini dan di sini ada x dot, di sini ada x, di sini ada y dot, di sini ada y, maka langsung saja ya, bisa straightforward ya. Maka di sini d dt ya do L do Y dot min do L do Y sama dengan 0. Nah, ini menghasilkan sama juga ya, d dt ya Y dot per P sama dengan min 2 lambda Y. Nah, sehingga kita dapatkan Y double dot P ya ini sama ya, min Y dot P dot dibagi P kuadrat sama dengan min 2 lambda Y. Sebut saja ini persamaan 2. Nah, dengan cara yang sama pula untuk bagian Z, maka di sini menjadi d dt do L do Y dot min do L do Z sama dengan 0. Maka di sini menjadi ya dengan cara yang sama di sini d dt ya jadinya Z dot per V. Nah, sama dengan apa? Nah, yang ruas kanan ini kan tidak ada Z ya, sehingga turunan L terhadap Z itu sama dengan 0. Maka jadinya sebagai berikut. Maka di sini jadi Z double dot P min Z dot V dot per V kuadrat sama dengan 0. Nah, alhasil didapatkan di sini bahwa di sini Z double dot P sama dengan Z dot V dot. Nah, kita lakukan apa namanya? Kita di sini bisa kumpulkan ya bahwa Z double dot per Z dot sama dengan P double dot P. Nah, di sini berarti kan di sini sama dengan dz dot per dt ya dibagi z dot ya sama dengan dp dot per dt sama dengan p. Oh sorry, ini dp per dp per dt ya. Nah, gitu. Nah, sehingga kita bisa coret-coret ya di sini. Maka di sini dt. Nah, di sini menghasilkan dz dot per z dot sama dengan dv per p ya. Nah, sehingga oh sorry, ini harusnya warnanya sama ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Soalnya di sini kalau kita integralkan kedua ruas jadinya ln z dot sama dengan ln p plus suatu konstanta katakanlah a gitu ya. Maka di sini z dot kalau kita eksponensialkan, nah di sini jadinya e pangkat a p katakanlah di sini konstanta baru ya, z dot sama dengan b bp. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 3 gitu. Nah, lalu dari persamaan 1 dan 2, nah sebenarnya kita bisa ya bisa kita tuliskan ulang di situ. Nah, dari persamaan 1 dan 2 di situ bisa kita tuliskan jadi nah ini P-nya bisa pindah ke sana. Jadi kita bisa dapatkan persamaan yang sama ya. Maka di sini nah ini oh sebentar.
Nah, maka di sini di situ ya x tadi kan x double dot p min x dot p dot per p kuadrat sama dengan min 2 lambda x, maka di sini bisa kita tuliskan ya x dot p min x dot p dot per x ya, ini sama dengan min 2 lambda p kuadrat. Dengan cara yang sama pula untuk yang bagian komponen y, maka kita bisa dapatkan y double dot p min y dot p dot per p kuadrat sama dengan min 2 lambda y. Maka kita dapatkan y double dot p min y dot p dot per x sama dengan min 2 lambda p kuadrat. Oh maaf, ini y ya. Nah, ini kita dapatkan y. Nah, sehingga kita dapatkan, maka kita dapatkan persamaan yang sama di sini. Maka x double dot p per x dot p dot dibagi x sama dengan y double dot p min y dot p dot per y. Nah, kita bisa kumpulkan yang p dengan p apa namanya? P dengan p dot. Maka di sini p ya, maka di sini x double dot y. Lalu mana lagi? Ya, min x y double dot. Nah, sama dengan p dot ya. Nah, di sini y x double dot atau gini x dot. Nah, ini ya x dot y. Nah, yang bagian sisanya mana lagi kira-kira? Ini min x y dot. Maka di sini kita bisa tuliskan ini ya p dot per p di sini x double dot y min x y double dot per x dot y min x y dot. Nah, kita bisa melihat ada keterkaitan di sini. Nah, kalau kita lihat bagian yang atas ini, aduh, maaf, kurang rapi ya, mohon maaf. Nah, ini bagian yang sini, bagian yang atas ini, itu kan bisa dituliskan x double y itu bisa dituliskan jadi d dt. Nah, x dot y dikurangi x y dot. Nah, bentar. Ini kurang rapi ya. Dikurangi x y dot. Nah, coba kita turunkan satu-satu ya. Turunkan yang ini x dot y dot ya, ditambah x double dot y min x dot y dot min x y double dot. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kalau kita coret ini dengan ini, maka akan menghasilkan x double dot y min x y double dot. Tentu saja akan mengkonfirmasi ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini, ya, di x dot y min x y dot per x dot y min x y dot ya. Nah, bagian d per dt-nya nanti coret-coret sama yang kanan ya. Nah, di sini dp per p. Nah, sehingga kita dapatkan di sini len ya, len x dot y min x y dot sama dengan len p. Nah, kita dapatkan di sini x dot y, oh sorry, ada konstanta, katakanlah c. Nah, min x y dot sama dengan e pangkat c p. Nah, di sini kita bisa buat konstanta baru, x dot y min x y dot sama dengan dp. Sebut saja dengan d adalah suatu konstanta. Nah, gitu, suatu konstanta. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu P? Nah, P di sini tentu saja kita menggunakan relasi dari persamaan 3 tadi. Nah, persamaan 3 di mana nilai z dot sama dengan BP, maka P sama dengan z dot per B. Nah, maka kita bisa tuliskan x dot y min x y dot sama dengan d x dot per B. Ini. Ya. Nah, sehingga
kita bisa tuliskan di sini katakanlah ini sebagai konstanta baru ya nanti ya. Nah di sini kan x bisa tuliskan dx dt ya. Nah di sini y dx dt min x dy dt sama dengan katakanlah ini sebuah konstanta baru, katakanlah alpha z dt. Nah kita bisa sederhanakan jadi y dx min x dy min alpha d dz. Nah, kita tidak boleh melupakan tujuan kita, yaitu mencari bentuk lintasan geodesik pada permukaan silinder itu berbentuk seperti apa kira-kira. Nah, tentu saja kita memerlukan hasil akhir yang paling sederhana di sini. Nah, kita tidak boleh lupakan bahwa definisi koordinat pada silinder adalah x-nya adalah cos theta ya, dan y-nya itu adalah sin theta, dan z-nya is always z. Nah, kalau kita turunkan terhadap theta jadinya min sin theta d theta. Nah, di sini dy-nya sama dengan cos theta d theta, sedangkan dz-nya ya dz. Nah, kalau kita masukkan masing-masing kebersamaan ini dengan y-nya berarti kan sin theta ya. Nah, dx-nya min sin theta d theta berarti min sin kuadrat d theta. Nah, min x, x-nya cos theta, dy-nya cos theta berarti kan min cos kuadrat theta d theta. Nah, ini alpha dz. dz-nya adalah ya always dz. Maka di sini bisa kita keluarkan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta ya, d theta alpha d dz. Gitu. Oh, sorry. Maaf. Ini ada komponen jari-jari ya. Lupa. Ada jari-jari R. Ya, karena lingkaran itu punya jari-jari. Jari-jari tadi awal kita misalkan dengan R besar ya. Nah, sama dengan R besar cos theta ya. Maka di sini tentu saja ada R besar pula. Min R besar ya. Ini. Gitu. Ini sama dengan R besar ya. Ini sama dengan oke. Lupaan tadi jari-jarinya. Mohon maaf. Nah, sehingga di sini ada R, di sini ada R juga, di sini ada R juga. Nah, sin kuadrat plus cos kuadrat kan 1 ya, min R. Oh, sini. Oh, sorry. Ini R-nya kan ada dx, ada x ya, masing-masing ada R-nya, berarti R kuadrat ya. R kuadrat, R kuadrat. Nah, berarti R kuadrat d theta sama dengan alpha d dz. Nah, kalau kita integralkan masing-masing ya, tentu saja R-nya konstan ya. Kalau integralkan dz-nya alfa juga konstan, nah, jadi didapatkan ya apa namanya min R kuadrat theta, katakanlah sesuatu konstanta baru itu katakanlah gamma, katakanlah gamma, atau ya bolehlah, maka di sini alfa z ya. Maka kalau kita kumpulkan di sini ya alfa z plus R kuadrat theta sama dengan gamma. Nah, di sini karena R-nya adalah satu konstanta, maka kita bisa misalkan konstanta baru. Sebut saja beta. Kan R-nya konstan. Maka di sini kita dapatkan alfa z plus beta kuadrat. Beta theta gitu sama dengan gamma. Nah, ini adalah persamaan lintasan geodesik untuk koordinat silinder. Nah, kita bisa analisis ini bentuknya apa. Nah, bentuknya apa? Begitu. Nah, tentu saja kalau kita bisa lihat di sini Z adalah suatu ketinggian. Nah, ketinggian tadi kan merepresentasikan dari ketinggian dari tabung itu sendiri. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, di mana di sini ketika tetanya berubah, maka Z-nya selalu berubah. Jadi artinya kita bisa tafsirkan bahwa geodesiknya itu berbentuknya itu helix begini. Nah, ketika tetanya berubah, ya variasi ketinggiannya pun berubah. Nah, itu berubah terus dan seterusnya. Oh, maaf, ini gambarnya kurang rapi ya. Nah, gini ya, ini ya ketika tetanya berubah, maka ketinggiannya pun berubah. Nah,
dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, sehingga bentuk lintasan geodesiknya adalah bentuknya helix. Nah, begitu. Nah, tentu saja nanti ini bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Oke, sekian. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Nanti kita bisa gunakan definisi dari aksi yang ds gini. Tentu saja dengan ds-nya kalau koordinat bola adalah silinder adalah dr kuadrat plus r kuadrat d theta kuadrat plus dz kuadrat. Nah, kita bisa gunakan ini. Tentu saja dengan dr-nya 0 karena r-nya konstan. Itu sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.